Jadi pada sore hari ini kami dari mahasiswa keperawatan akan melakukan penjualan kepada guru. Jadi sebelum saya akan melakukan penyuluhan nanti, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Perawat Enis, saya mahasiswa keperawatan Universitas Timbalan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi pada kesempatan ini nanti kami akan berbicara bersama dulu mengenai penyuluhan tentang demam pada bayi. Jadi materi kita itu nanti tentang demam pada bayi ini. Jadi untuk 10 menit ke depan saya minta apakah ibu bersedia. Jadi kan ibu sebelum perawat ini akan menjelaskan lebih detail tentang masalah demam pada bayi. Sebelumnya itu saya akan bertanya dulu apa yang ibu perlu ketahui tentang, misalkan apa yang ibu ketahui tentang gangguan demam pada bayi. Dari apa yang disampaikan oleh ibu tadi sangat betul sekali. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat gambar ini Bu, jadi demam itu kondisi ketika suhu tubuh berada di atas suhu tubuh normal. Nah, kalau untuk bayi dan anak-anak suhu tubuh normal itu sekitar 36,4 derajat Celcius. Nah, jadi ini contoh gambarnya pada bayi. Jadi ketika suhu itu di atas 36,4 derajat Celcius itu pasti ada gangguan pada bayi seperti demam. Sudah. Jadi baik Bu, gejala demam pada bayi. Kalau gejala demam pada bayi itu yang pertama tubuh yang terasa hangat, terutama pada bagian kening, punggung atau perut. Nah, terus bagian tubuh juga Bu agak berkeringat. Terus dan sakit. Terus salah satunya juga itu kulit itu terasa ada pemerahan di bagian kulit. Itu merupakan tanda-tanda atau gejala demam pada bayi. Sudah dulu. Jadi begitu Bu. Setelah itu nanti salah satu gejalanya juga nanti mengalami dehidrasi atau cairan pada tubuh bayi yang ditandai dengan bibir yang sangat kering. Jadi ketika bibir pada bayi itu ada rasanya kan kering begitu, itu nanti karena demam itu sendiri tadi, karena tubuhnya sangat panas, jadi bibirnya itu agak kering. Itu merupakan salah satu tanda gejala dari demam itu sendiri juga. Terus tidak buang air kecil selama lebih dari 8 jam. Itu juga. Terus urin berwarna gelap, tidak mengeluarkan air. Itu juga. Terus penyebab demam pada bayi juga. Jadi kita lihat gambar ini Bu ya. Ini contoh demam pada bayi seperti terlihat gambar di sini Bu. Yang pertama infeksi virus. Penyakit yang paling sering menimbulkan virus ini penyakit yang misalkan jadi yang pertama Bu infeksi virus. Seperti terlihat gambar di sini merupakan contoh demam pada bayi. Virus ini penyakit yang paling sering menimbulkan demam, seperti flu, pilek, dan batuk. Terus yang kedua infeksi bakteri.
Terus bakteri itu juga dapat menyebabkan memunculnya demam pada bayi. Itu bakteri. Obat yang sering digunakan pada bayi ketika dia mengalami demam, yang pertama itu paracetamol. Paracetamol itu salah satu obat yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi demam pada bayi. Terus yang kedua ibuprofen. Ibuprofen itu juga untuk mengatasi penurunan panas pada bayi juga. Dari begitu Bu, terus maksudnya cara mengatasi demam pada bayi. Ketika bayi sedang mengalami gangguan demam, baik itu flu, batuk, ataupun penyakit lainnya itu ada memang cara pencegahannya. Terus cara pencegahan yang pertama itu pastikan bayi memperoleh asupan makanan yang cukup, seperti susu, betul, seperti ASI, betul. Nah, terus contoh makanan yang dibutuhkan bayi itu di saat dia demam itu seperti yang teman saya bilang tadi, ASI, terus susu formula yang dapat diberikan dalam porsi lebih sedikit dan lebih sering. ASI ibu itu sering diberikan kepada bayi ketika bayi itu lagi demam. Jangan sampai nanti dia punya mukosa bibir itu tidak kering. Terus yang kedua itu memberikan pakaian yang nyaman pada bayi. Pakaian yang nyaman pada bayi itu dapat mencegah juga dari demam itu sendiri. Dalam arti kalau pakaian bayi itu ketat, nanti panasnya itu agak berlebihan. Terus kalau pakaiannya terlalu rongga, nanti dia punya udara itu bisa masuk ke dalam tubuh bayi. Terus yang ketiga itu kompresor air hangat seperti yang baru yang kecil gitu, terus tidak ditaruh dalam air hangat terus ditentukan ke dalamnya, panasnya itu tidak terlalu panas seperti betul sekali itu seperti yang dijelaskan tadi. Nah ketika bayi itu lagi demam, salah satu pencegahannya itu ini kompres di bagian kepala, terus di bagian supaya dia punya rasa panas itu makin menurun. Terus tenggorokan, terus infeksi karyotomi, infeksi telinga, pneumonia dan infeksi. Terus yang ketiga Bu, ada kepanasan juga. Kondisi ini dapat menimbulkan demam dengan pada bayi. Jadi seperti yang kami sudah jelaskan tadi Bu, apakah ada pertanyaan terkait yang sudah kami jelaskan tadi? Perawatan sendiri, ketika bayi itu panasnya lebih dari 3 hari, segera bawa ke rumah sakit. Itu salah satu pencegahannya juga. Segera bawa ke rumah sakit dan langsung ke pelayanan terdekat. Yang ini juga. Yang terakhir dari kami, jangan lupa juga cuci tangan langka supaya banyak tetap bersih juga, bayi juga tetap sehat. Ketika kedepannya nanti ada gangguan juga pada bayi, kita harus ada gangguan pada lainnya itu segera dibawa ke pihak pelayanan terdekat. Terima kasih atas waktunya. Dari saya Bu, pertama mencoba terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia berjalan bersama kami. Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi motivasi, dapat bermanfaat
dapat tidur juga. Terus perhatikan saya, semoga Anda yang cepat sehat, cepat sembuh. Terima kasih banyak Ibu ya.